Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita perkenalan dulu. Nama saya Restu Ismoyo Aji. Saya biasa dipanggil dengan nama belakang saya Aji. Jadi nanti disapa saja dengan Pak Aji gitu ya, kalau ketemu misalnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi perspektif satu titik hilang. Ini adalah salah satu materi yang akan kita pelajari dalam gambar bentuk satu di semester Gasal ini. Jadi perspektif itu apa? Mungkin kalian sudah pernah mendengarnya sebelumnya, mungkin ada juga yang sudah pernah mempelajarinya. Jadi perspektif itu adalah salah satu teknik kunci, boleh juga disebut sebagai aturan klasik dalam menciptakan ilusi tiga dimensi pada bidang dua dimensi. Bidang dua dimensinya bisa apa saja, dari kertas, kanvas, kain, permukaan kaca, tembok, atau bahkan layar gawai atau komputer yang sedang ada tatap sekarang. Jadi memahami perspektif ini penting untuk membantu kita supaya gambar kita nanti atau lukisan kita nanti tampak lebih nyata dengan cara memberi kesan kedalaman atau depth lewat adanya jarak antar benda atau objek di dalamnya. Jadi perspektif itu adalah representasi objek di ruang tiga dimensi pada permukaan datar dua dimensi, atau dengan kata lain dia merepresentasikan dunia yang tampak atau dunia tiga dimensi yang kita lihat sehari-hari. Jadi sebelum masuk ke dalam perspektif, kita mungkin perlu melihat dulu seperti apa sih gambar kalau nggak ada perspektifnya. Yang di sebelah kanan ini saya yakin kita sudah pernah mengalami fase ini ya, fase gambar anak-anak. Ketika kita masih kecil, kita masih belajar menggambar, belum ada perspektifnya, jadi gambarnya datar sekali, tidak ada kesan mendalam, tidak ada kesan ruang, pokoknya amat sangat datar, dan tentu saja kurang terlihat nyata. Sementara gambar di sebelah kiri ini adalah foto relief Borobudur. Relief ini kalau Anda perhatikan, jadi ada orang yang ada di belakang ini dengan orang yang ada di depan ini, ukurannya sama, ini juga, padahal ini ada di belakang. Jadi ada apa ini? Kenapa kok dia ukurannya sama? Karena relief ini tidak menggunakan perspektif. Jadi nanti kita akan lihat bedanya perspektif ketika sudah diterapkan ke dalam gambar. Jadi pada slide berikutnya kita akan melihat bahwa perspektif itu ditemukan ya, karena sebelumnya perspektif ini sudah dikenali pada era Yunani dan era Romawi kuno, tapi hilang ditelan zaman. Ditemukannya oleh Leon Battista Alberti dan Filippo Brunelleschi. Kedua orang ini adalah seniman dan arsitek pada era Renaissance, menggunakan pendekatan matematika untuk membuktikan bahwa bentuk dan ruang mengecil ukurannya sesuai lokasi dan jaraknya dari mata. Jadi dari tesis temuan dua orang ini kemudian diturunkan ke dalam prinsip perspektif. Prinsipnya apa? Yang pertama, benda atau objek yang dekat akan selalu terlihat lebih besar, sementara benda atau objek yang jauh akan selalu terlihat lebih kecil. Dan bukan saja itu, tapi juga lebih merapat satu sama lainnya. Yang kedua, benda atau objek di permukaan datar selalu bertemu di satu titik kejauhan. Jadi, kalau Anda lihat contoh gambar di samping ini, susunan tiang listrik akan selalu mengecil jika dia jauh dari pandangan mata kita.
saat dia dekat dari mata kita, maka tiang listriknya otomatis membesar. Bukan itu saja, jaraknya juga akan tampak lebar jika dia dekat dengan mata kita. Kedua prinsip ini sangat bergantung pada mata kita sebagai pengamat. Jadi nanti mata ini akan sangat berpengaruh terhadap perspektif. Jadi begitu pentingnya perspektif demi meraih kesan nyata tersebut, sampai-sampai Anda itu tidak hanya harus mengerti, tapi juga perlu konsisten dalam penerapannya jika tidak ingin gambar yang Anda buat terlihat kacau dan aneh. Kenapa? Karena selain turut menentukan bentuk objeknya dan jarak objeknya jelas, jadi perspektif itu nantinya juga menentukan jatuhnya bayangan dan terang gelapnya objek, bergantung tentu saja pada arah datangnya cahaya, yang artinya akan mempengaruhi cara Anda mewarnai atau mengarsir. Jadi perspektif juga akan sangat dipengaruhi oleh posisi Anda sebagai pengamat, posisi mata Anda sebagai pengamat. Apakah Anda tengah berbaring, merangkak, duduk, berdiri, atau berada di bawah permukaan air, atau malah sedang terbang. Jadi masing-masing posisi itu akan menghasilkan titik hilang yang berbeda, baik jumlahnya maupun lokasinya. Lalu bukan hanya titik hilang, tapi juga garis horizon atau cakrawala pun ikut berubah sesuai posisi Anda saat ini, saat sedang memandang. Arti garis horizon atau cakrawala itu sendiri adalah garis temu bumi dengan langit, bukan secara harfiah tentu saja, melainkan berdasarkan pandangan Anda sebagai pengamat. Maka dari itu kita mengenal 3 jenis perspektif. Yang pertama adalah sudut pandang tinggi atau mata burung, lalu sudut pandang normal, yang ketiga adalah sudut pandang rendah. Kita akan coba lihat satu-satu. Pada sudut pandang tinggi atau mata burung, seolah-olah pengamat berada dalam posisi terbang menghadap ke depan, memandang juga ke depan. Jadi penampakan objek bagian atasnya akan lebih dominan. Anda akan melihatnya seperti ini lebih dominan. Dan seperti bisa Anda lihat pada gambar, garis horizon atau cakrawala berada pada atas, pada bidang atas. Begitu juga titik hilangnya. Dari titik hilang inilah ditarik garis bantu untuk menggambarkan objek atau benda yang ingin digambarkan. Jadi nanti semua prinsipnya akan sama ini. Titik hilang berada pada cakrawala atau horizon, yang darinya akan ditarik garis bantu untuk menggambar objek atau benda. Sudut pandang selanjutnya adalah sudut pandang normal. Ini menunjukkan bahwa pengamat seolah-olah berdiri normal, memandang lurus ke depan. Jadi ada titik hilang juga, sama seperti tadi, hanya saja garis horizon atau cakrawalanya berada di tengah. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya terlihat seimbang. Ini ya, bisa dilihat seimbang. Jadi letak garis horizonnya memang di tengah-tengah, tapi titik hilangnya bisa diletakkan di mana saja. Jadi nanti kalau Anda geser ke sini, ke kanan maupun ke kiri, itu bisa. Namun bentuknya akan ikut menyesuaikan, bentuk bendanya ya, objeknya ya, akan ikut menyesuaikan di mana titik hilang itu berada. Kemudian selanjutnya adalah sudut pandang rendah, di mana pengamat seolah-olah berada di bawah, memandang ke depan. Pada sudut pandang rendah ini sangat mungkin bagian atas dan bagian bawah terlihat tidak seimbang. Itu tergantung pada arah pandang Anda sebagai pengamat. Jadi jika tidak seimbang, maka kemungkinan besar ada lebih dari satu titik hilang. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi pada sudut pandang rendah ini, garis horizon
agak di bawah atau cenderung di bawah. Sama juga dari situlah titik hilang berasal, dan dari situlah benda atau objek berasal. Sekarang kita akan masuk ke dalam latihan atau tugas. Jadi silahkan siapkan kertas A3, kertas gambar A3, dan pensil, juga penggaris. Ini sangat dianjurkan pakai penggaris karena memang butuh untuk membuat garis lurus ya. Pertama-tama buat dulu garis horizonnya melintang, kemudian buat titik hilang ya, kemudian tarik garis batas ruang ke kanan dan ke kiri seperti ini. Lakukan saja seperti contoh ini. Jika sudah, ini nggak usah tebal-tebal dulu ya, tipis-tipis saja tulis garisnya. Kemudian lanjutkan dengan menggambar bangun dasar atau geometri, bisa kerucut, bisa limas, bisa trapesium, bisa silinder, terserah. Kemudian kita arsir nantinya sesuai dengan arah datangnya cahaya, dimana itu terserah kalian, asalkan arah datangnya cahaya ini konsisten ya. Jika dari atas, maka bagian gelapnya adalah di bagian bawah. Jika di bagian atas ini ingin kalian gelapkan dan cahaya datangnya dari bawah, maka harus konsisten juga nantinya. Yang gelap adalah bagian atas, yang terang bagian bawah. Sementara kemarin kalian sudah belajar untuk mengarsir ya. Saya yakin kemarin tugasnya sudah bagus-bagus. Jadi ini adalah tingkat lanjut dari tugas tersebut, membuat detail pada benda dan mewarnainya dengan cara mengarsir. Nanti hati-hati mengarsirnya ya, karena setiap benda atau objek ini punya karakter khusus. Bagaimana caranya supaya mengarsirnya meyakinkan, itu nanti Anda harus melihat dengan cermat bagaimana bentuk benda atau objeknya. Saya rasa cukup sekian materi kali ini. Ini saya akan berikan contohnya yang terakhir. Ini adalah salah satu contoh komposisi yang bisa nanti Anda lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.